Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ini Pak Saman pun ngantuk kayak kita ini, waduh deh. Ini kita muliakan. Sesarangan moga kita syukur datang Allah Subhanahu wa taala sonten menika kita sami saged kembang wonten majelis ilmu, majelis yang dicintai Allah, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat, majelis yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Tadi bojo dibanggake bojone pun seneng. Di seorang suami ketika di mana-mana istrinya menceritakan kehebatan suaminya, kebanggaan pada suaminya, maka suami itu akan senang. Begitu pula ketika seorang suami sering menceritakan kebaikan istrinya, istrinya pun akan senang. Orang tua yang cerita ke suksesnya anak itu ya rada seneng-seneng piye gitu. Karena memang orang itu sangat senang apabila dia bisa menjadi sumber kebanggaan pada atau dari orang lain. Tentu saja yang sangat berbahagia adalah jika kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan bukan di sembarang tempat, tapi dibanggakan di hadapan para malaikat yang berada di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan kita dibanggakan oleh Allah adalah ketika kita berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sami sedaya tansah pinaringan barokah rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika mengisi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi. Kalau selingi materi wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sami sampun janji di hadapan Allah bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Joko sampun ngaturaken bahwa syahadat itu artinya janji, al-wa'du. Syahadat itu juga bermakna al-qasamu, qasam, bermakna sumpah. Syahadah itu juga mengandung pengertian berikrar, ikrar. Di kalimat asyhadu, kalimat syahid itu maknanya al-ikrar, al-wa'du, al-qasam. Orang itu mendeklarasikan, wawan kita harus yang deklarasi kita maca terus sekilas mendeklarasikan, oke, maca sing deklarasi, mendeklarasikan, menyatakan, mendeklarasikan, berjanji,
bersumpah. Jadi menawi orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia berikrar, bersumpah, berjanji bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu rasul dan utusan Allah. Karena kita sudah berjanji wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersumpah, berjanji, berikrar bahwa kita menyaksikan, kita berjanji bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Sebagai utusan kita percaya dia utusannya, berarti kita percaya kepada yang bersangkutan, percaya kepada apa yang dia bawa, dan mengamini, mengiyakan, menjalani apa yang disampaikannya, membenarkan apa yang disampaikannya. Nah, orang-orang yang sudah mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah punya wajibun nahwa rasul, kewajiban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kewajiban kita kepada Rasul. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apapun yang dikhabarkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah ragu-ragu terhadap apapun yang dia sampaikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Wonten ayat sanesipun innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu, dan dia tidak pernah ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tasdik sidik menika, kebenaran yang diyakini dan menghujam di dalam hati, kados dene wit-witan ingkang gedhe sing oyote jerone nganti rasa diukur jerone saking nunjemipun oyot wau. Mungkin bahasanya seperti gunung itu. Gunung Lawu itu menawi tingginya 2000 4000 sekian itu. Niku oyote Gunung Lawu itu 4 kali lipat dari tinggi yang di atas. Kita ingat niku itu wonten oyote. Nek mboten wonten oyote mencelatkan biyen niku. Kan bumi Allah jadikan gunung itu sebagai pasak, sebagai paku-pakunya bumi, sehingga bumi niki mboten oling. Lah pasak menika ketika ditancepke niku dhuwure ketok sithik, jerone niku jero banget. Di gunung-gunung itu semua itu menawi dipun pirsani kan geologi, ilmu rencang-rencang geologi itu niki gunung ngoten niki mungkin dhuwure mung 2 cm tapi oyotene mung 20 km ke dalamnya itu. Jadi yang namanya tasdik utawi sidik itu kebenaran yang menghujam di dalam hati sing ora bakal kengguh walaupun kena ujian, kena nopo selain iming-iming semenarik apapun iming-imingnya. Menika namanya pun sidik. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandap saking Mi'raj, Isra Mi'raj, lajeng mengkabarkan apa yang beliau alami selama Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya. Sebagian yang beriman itu terus mundur teratur, sebagian yang imannya menggering-menggering tambah hilang. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy waktu itu tepuk tangan melihat Muhammad disangka majnun, Muhammad disangka orang gila. Bertemulah Abu Jahal setelah dari mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, delalen yang dalam ketemu dengan Abu Bakar. Lalu Abu Jahal bercerita, aku mau berketemu bolomu, wonge cerita ngene. Jarine ndek bengi apa jenenge diangkatne sangka Mekah yang Madinah, bar Madinah yang Masjidil Aqsa, terus digawa nyang langit. Iki wis mudhun tekan kene.
Di bolomu kuwi dobos tok to kuwi gitu. Maka kemudian Abu Bakar berkata, apakah benar Muhammad Rasulullah mengatakan begitu? Yunya ngono ngomongnya. Kalau dia yang mengatakan, saya pasti percaya. Maka kemudian Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Sing cilaka enten piyai yang wong tuane dijenenge Muhammad Siddiq ngono ora tau salat berat. Jeneng Muhammad Siddiq kok guru tutut ning isor Merkuri wae. Dan apa yang disampaikan Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu. Maka hadis-hadis itu sebenarnya sebagian besar juga wahyu. Hanya redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia katakan itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengimani Rasulullah, yang benar syahadat Rasulnya, pasti membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang dia halalkan, kita halalkan. Yang dia haramkan, kita mengharamkan. Dia katakan wajib, kita mengatakan wajib. Dia mengatakan itu larangan, kita katakan itu larangan, dan seterusnya. Di orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar. Apapun yang dikabarkan tentang masa lalu, masa kini, termasuk nanti peristiwa-peristiwa di akhir yang tertuang dalam Quran maupun Sunnah, kita seorang mukmin wajib percaya, meyakini dan membenarkannya. Kalau itu datang dari Rasulullah, kata Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ziarah ke makam Rasul, beliau mengatakan, seluruh perkataan manusia boleh kita tinggalkan, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kubur ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan siapapun, maka ukuran kebenaran itu adalah kesesuaian apa yang disampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tolok ukur kebenaran, parameter kebenaran seseorang bukan pada jabatan dan kedudukannya, tetapi apakah yang dia katakan, yang dia sampaikan menika pas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika taraktu fikum amroini lam tadillu, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, tidak akan keblasuk selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urip niki anggaripun cekelan Quran Sunnah, insya Allah entene ming bejo kali selamat, ya, bejo kali selamat. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW menika taatuhu fima amar, mentaati apapun yang diperintahkan. Karena mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Rasulullah. Man atau ar-Rasul, barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia sama dengan mentaati Allah. Tidak bisa dipisahkan antara asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiang engkang mengimani Allah, maka dia wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak perlu dibanding-bandingkan dan tidak perlu disaing-saingkan. Wah, itu ya. Gitu. Sebagian orang tersesat pemikirannya, Quran karo hadis kuat di. Tidak pernah para sahabat dulu membandingkan Quran dan Sunnah, tidak pernah. Tidak pernah Quran sama hadis itu dibanding-bandingkan. Karena memang dua-duanya tidak untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk sama-sama diamalkan. Di sebagian orang itu ikut orientalis,
kemakan oleh orang liberal, termakan oleh para orientalis yang mencoba untuk pelan tapi pasti menjauhkan umat Islam dari agamanya. Awalnya dipancing-pancing dulu. Anda lihat kapan Al-Quran ditulis, kapan hadis ditulis. Waktu Rasulullah hidup, Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis ucapan dan perbuatan Rasulullah. Mereka yang ditulis para sahabat itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun. Hadis-hadis Nabi tidak ditulis. Baru kemudian dibukukan Quran-Quran yang tertulis di aneka macam, ada yang di kulit pohon, di lembar-lembar nopo itu dikumpulkan di masa Abu Bakar. Dimulai digandakan di masa Umar, lalu diperbanyak dan dirapikan di masa Utsman bin Affan. Maka kita mengenal namanya Mushaf Utsmani. Yang kita di Quran yang kita baca ini namanya Mushaf Utsmani, mushaf yang dikumpulkan dan dicetak banyak di masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena banyaknya sahabat Nabi yang hafal Quran yang meninggal, maka agar umat di belakang itu tidak mengalami kebingungan atau tercecernya ayat-ayat Quran, maka kemudian dikodifikasikan di masa Umar, kemudian dicetak dan diperbanyak di masa Abu Bakar, Utsman bin Affan. Okay. Artinya Quran itu secara artefak, kalau kita bicara bukti sejarah, sejak Quran turun, Quran itu sudah dituliskan, dijaga dan dituliskan. Kemudian baru disalin di atas kertas, digandakan banyak pada masa Utsman seiring dengan perkembangan teknologi cetak mencetak. Sementara hadis itu baru ditulis kira-kira 2 abad setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian orang dipancing-pancing. Nek wis 2 abad, 200 tahun, kuwi lak mestine apa ya wong kelingan. Daya ingatnya kuat 200 tahun. Apa ya ora mungkin ada campur tangan dirubah-rubah kalimatnya. Apa ya ora mungkin nanti ada hadis-hadis palsu dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika kita temukan ada hadis sahih Hasan, hadis marfu, hadis maudhu dan seterusnya sampai hadis-hadis palsu, kemudian orang membuat orang jadi ragu terhadap hadis. Lho, tenan to ana sing palsu to. Sing ora nek palsu niki Quran tok. Mula ku rasa percaya karo hadis. Hadis ana sing palsu bareng. Nek Quran ora ana sing palsu. Orang diajak pelan-pelan meninggalkan hadis. Maka muncullah golongan ingkarus sunnah. Dulu di tempat saya di Al-A'la, kemudian beliau juga khutbah di Muhaimin, kemudian mendirikan Yatain dan macam-macam. Pak Minardi itu mengikut pasukan golongan ingkarus sunnah. Jadi pokoknya Quran kabeh, Quran tok, orang ngaku hadis. Ketika ditanya lah, mungkin sholat jenazah pripun? Pernah pimpinan ingkarus sunnah Madiun Pemalang saya lupa itu meninggal. Nah, karena yang bersangkutan itu nggak percaya hadis, kaum muslimin di sekitarnya nggak ada yang mau menyolatkan, nggak ada yang mau memandikan gitu. Nah, keluarganya bingung, kok mboten dimandikan dikafankan. Lah memandikan mengkafankan gitu hadis ayat Quran tidak ada perintah memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Memang golongan jenengan mriku kelompok mriku kepercayaane nek ngopeni wong mati piye. Karena kalau kami memandikan, mengkafankan, menguburkan niku dalilnya saking hadis. Padahal piyaine niki ndak percaya dengan hadis. Nggih ampun ngonten lah akhirnya bubar dhewe itu. Dan gerakan ingkarus sunnah ini sudah mendunia. Bukan hanya di Indonesia, di Mesir sana itu juga sama. Namanya golongan namanya Quraniyun, golongan sing pokoknya Quran tok. Mereka mengatakan Quran ki wis lengkap, Quran ki wis komplit, sambil mengambil dalil-dalil tidak kami alpakan sedikit pun dalam Al-Quran. Dia menukil ayat-ayat macam-macam. Nah, kalau hanya menggunakan Quran saja, apa makna in huwa illa wahyu yuha?
Tidaklah Muhammad itu ngomong dengan nafsu, yang dia katakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau makna dari kalimat ati Allah ati Rasul. Apa makna kalimat dari apa yang dia perintahkan ikuti dan apa yang Rasul larang tinggalkan dan seterusnya. Nah, ini gerakan ini terus sampai sekarang masih banyak. Di antara mereka yang percaya hadis pun macam-macam. Ada yang hanya menggunakan hadis yang sahih tok, sahih hasan, marfu, maudhu, atau hadis dhaif, mereka tidak mau. Hadis ahad tidak mau. Gelemes yang sahih tok. Sing isi masjid Pak Arsyad kula nomah. Masjid napa niki? Pondok Nali Masakso. Rencang-rencang gumuk itu mereka itu hanya mengambil hadis sahih tok. Sahih hasan, hadisnya tidak mau. Tidak mau. Saking tadi, ya sidik-sidik keemplok oleh gerakan orientalis itu. Nah, ini. Maka Idul Adha ya takbirnya bisa tok. Karena takbir 7 dan 5 itu hadisnya tidak sampai derajat sahih, hanya hasan saja, tapi jumlah perawinya diriwayatkan dari banyak jalur. Gitu. Banyak jalur. Dulu kan pernah rada rame sedilo itu. Karena sholat Idul Adha imamnya takbir rakaat pertama sekali, takbir kedua sekali. Bahkan kung sing kulino adane kono kan. Nah, mungkin bersatu. Saya diminta menengai. Loh, aku orang ngerti jelunturungan dan saya tidak dijawil Pak Rosid ya. Saya meneng wae gitu. Tapi memang pemahaman seperti itu ada, itu ada. Kelompoknya Pak Muzakir di Gumuk Solo. Kalau ini kan dari Pak Setan Pak Warti itu Jongke itu. Ya boloku ya boloku pada wae ya anak-anaknya bolo saya itu. Anak bekam ya kalau anaknya Pak Warti ya santai ya. Nah, ya, tapi itu beberapa pemahaman. Nah, langsung. Jadi kewajiban kita pada Rasul yang pertama tasdikuhu bima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan. Bukti kita membenarkan adalah ta'atuhu fima amar, melakukan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dia perintahkan bukan karena keinginan pribadinya, tetapi in huwa ila wahyuha. Semua yang diperintahkan Rasul itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi klomatur tidak untuk dibanding-bandingkan, tidak untuk disaing-saingkan, karena dua-duanya adalah in huwa ila wahyuha. Hanya beda redaksi. Satu redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, yang satu redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun takrir beliau. Maka apa yang diperintahkan kita taati. Apa yang dia dawuhkan, walaupun sebagian ulama kemudian mengklasifikasi hukumnya ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Walaupun derajatnya sunnah, bukan berarti sunnah itu untuk tidak kita biasakan, untuk tidak kita amalkan. Kan wonten salat sunnah, salat wajib, wonten salat sunnah ada. Tapi pada sisi-sisi tertentu, salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu menyempurnakan pahala kekurangan kita dari salat-salat wajib, termasuk amalan-amalan yang lainnya. Barang siapa mentaati Rasulullah, dia juga mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat punya semangat besar untuk ittiba kepada Nabi, Bahkan mereka berlomba-lomba mirip dengan Nabi. Pokoknya apapun yang diamalkan Nabi, mereka nggak pakai lama terus mengamalkan. Ada sahabat Nabi yang paling mirip gaya hidupnya dengan Nabi, namanya Ibnu Umar. Makanya termasuk Nabi gini, biyen naik unta lay jajan ning ngendi, leleren ning ngendi. Ibnu Umar tuh kalau lewat di tempat yang sama pasti berhenti di situ, pasti apa yang dulu Nabi dia lihat berbuat ABC, Ibnu Umar juga melu-melu berbuat ABC. Nanti kalau matur, Ibnu Umar itu pernah bersama Nabi, beronta bersama Nabi. Suatu saat Nabi berteduh di bawah pohon. Nah, lain waktu Nabi sudah sedo,
Ibnu Umar lewat tempat itu, ning wite karek poke tok, mesti pronggol gitu. Sampai di situ Ibnu Umar berhenti, leren, ditanya, lu ngopo dadak leren ning kene kan ya panas, kan tunggak tok kok dadak mandek bareng ngopo? Karena aku dulu melihat Nabi ketika melewati pohon ini, Nabi jeda istirahat, maka aku pun juga berhenti beristirahat seperti dulu Nabi beristirahat. Jadi sahabat itu nopo nggih? Sangat mengidolakan Rasulullah. Ciri orang yang mengidolakan itu kan amat sangat pengen jebles dengan apa yang dia idolakan. Sampai mitik karek pok barangnya malah mudun konto mandek ning kono ngiyup bae basane, karena dulu Nabi pernah ngiyup niku rekai mudun ngiyup padahal mitik karek tunggak tok gitu. Ya karena bedak-bedake ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijtanibu manaha anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran menggunakan kalimat walajtanibu hurimat alaikum. Di hadis Nabi juga banyak redaksi-redaksi tentang larangan-larangan. Dulu Ustadz Sukino pernah waktu saya masih di sana, sing diharamke iki ya gur sing hurimat alaikum kuwi. Dadi kaya kiri itu haram iku ora kok mergo kirike, mergo mbelahe kiri kuwi rane kok kiri dibelah kirane. Kiri iki mbelahe dibanting. Kok kan kiri niku nek dibunuhnya kan dikepruk to, Pak. Ora nek piye misalnya belah kiri kok terus dicekeli terus dikekek ndak ada. Nyekel ya catek gitu ya. Maka kiri itu kan dijepit dase terus ngamer plek gitu kan gitu. Sing mari haram kiri kuwi ora kok kiri waktu itu tahun 2005-an masih berpendapat begitu. Kemudian sing mari haram kuwi ora kiri sebab carane mbelah kiri kuwi ora syar'i. Dadi pomo kiri kuwi dibelah kaya mbelah pitik, kaya mbelah wedhus kuwi ora haram. Tuh. Sebab beliau mengatakan sing nggon Quran wis dirinci hurimat alaikumul maitah wal khinzir terusnya itu. Terus di dalam majelis sendiri silang pendapat banyak. Silang pendapat banyak, kemudian ada bahsul masail kalau di NU itu diskusi bareng-bareng, akhirnya beliau rujuk pada pendapat bahwa anjing itu diharamkan karena hadis-hadis yang menjelaskan keharaman anjing itu jumlahnya banyak. Kalau periwayatnya banyak itu bahasanya hampir mutawatir, kabeh wong ngerti nek kiri kuwi retok diklethrak, retok dipangan. Waktu itu beliau karena tadi Quran mengatakan khurimat alaikum, diharamkan atas kalian bangkai al-maitah wal khinzir, daging babi, kemudian apa boleh itu Mas? Darah Allahmu. Kemudian binatang yang disembelih tidak disebut dengan nama Allah. Itu saja yang diharamkan. Wis dirinci cedhong. Maka beliau menolak rincian-rincian dalam hadis. Waktu itu debat panjang. Kalau hadis-hadis sahih tentang sholat saja jenengan amalkan, mengapa hadis-hadis sahih tentang pengharaman tidak diyakini? Seterusnya itu. Sampai rujuklah sekarang sudah diganti putrane, yang putrane lulusan Al-Azhar, adik kelas Ustadz Laini yang biasa ngisi di IKD itu ya wis bedona itu nanti. Artinya ilmunya lebih luas, apa namanya fikihnya lebih longgar karena wawasannya lebih banyak. Interaksi kitab turosnya lebih banyak pada Ustadz Sukino, ya mungkin apa namanya hal-hal yang titik tertentu bisa lebih cair lagi. Tapi ya gaya Ustadz Sukino ceramah itu yang nyenengke gitu ya. Karena gitu tes-tes gitu. Gayanya itu yang menyenangkan, buat banyak orang suka. Nah, ternyata ada perbedaan ya tadi maksud saya, apa yang dilarang Rasulullah itu juga merupakan larangan Allah. Ada yang dirinci secara detail dalam Al-Quran, tapi ada pula yang menggunakan redaksi dari Rasulullah SAW. Yang terakhir
kewajiban kita pada Rasulullah SAW itu adalah la na'budullah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi dahulu punya tata cara beribadah kepada Allah untuk kaum di masanya, dan di masa Rasulullah SAW tata cara kita beribadah kepada Allah sudah dicontohkan secara detail oleh Rasulullah. Maka tugas kita adalah ittiba, mengikuti, mencontohi carane sholat, carane sujud, carane ruku dan seterusnya. Semua jenis ibadah mahdhah sudah dirinci, dijelaskan dengan terperinci dan contoh yang gamblang dari Rasulullah SAW. Ada yang aneka macam bentuk gayanya, ada yang satu gaya dan seterusnya. Semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah beribadah mengikuti apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingatkan kembali tentang al-iman bil Nabi dan Rasul, iman kepada Nabi dan iman kepada Rasul, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang dia bawa, mentaati apa yang dia perintahkan, meninggalkan apa yang dia larang, kemudian beribadah kepada Allah dengan tata cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sing dicontoh newe awake dhewe akeh sing ora iso nglakoni. Amalnya banyak, sok ora iso nglakoni kabeh. Maka tidak ada ruang inovasi dalam ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah sudah cukup contoh dari Rasulullah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, ibadah keluarga, ibadah ekonomi, macam-macam, monggo silakan berinovasi. Yang khusus ibadah mahdhah, ibadah yang sudah pakem tata caranya, cukup kita amalkan, istiqomah derek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katan lepat ngapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.